Masalah sholat, Bang ya. Kalau masalah sholat, itu masalah sholat ya. Kalau sholat menurut Al-Ma'un ayat 4, Abang tahulah mungkin ya. Di dalam surat Al-Ma'un, celakalah orang-orang yang sholat. Ya iya udah. Berarti celaka orang-orang yang sholat. Abang tahu Quran kan. Waduh, berbahaya ini sih. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Waktunya para malaikat, bukan waktunya para malaikat naik kepada Allah 50.000 dalam tahun. sehari setara dengan 50.000 tahun. Oke, Iya. sehari itu berapa Bukan tahun? waktunya Berapa tahun sehari? di dunia. Bang kasih Bang Tadi Kapito. aku udah kasih Sehari berapa tahun? Kasih analogi. $1 itu ada yang waktunya di dunia itu ada satu hari itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Begitu Rijal, makanya aku kasih dengarkan, analogi Rijal, tadi, dengarkan. $1. Dengarkan Rijal. Berapa lama waktu yang ditempuh oleh Jibril untuk naik menghadap Allah? Satu hari itu setara dengan 50.000 tahun. Berapa di sisi lama waktu Jibril, yang tapi ditempuh bukan oleh Jibril? 50.000 tahun. 50.000 Kan udah tahun. kasih Oke, tahu. kalau begitu berapa umur Muhammad ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad setelah peristiwa Gua Hiro? Memang nggak nyambung kau Des. Kau bawa. Dari Rijal. Aku kasih. Sudah ya Rijal ya. Jadi kau jangan ngomong sains lah. Enggak. Begini. Des. Dengar, Pertanyaan hasil saya pertama sudah aku bilang tadi. Rijal kemarin. Dengar Rijal, dengar. Des. Saya sudah bilang Des, kemarin. Dengar, aku mau terjun dari puncak Singgalang tadi. Rijal, Aku mau terjun udah, dari puncak dengarlah dulu. Singgalang. Kalau seandainya kau bisa Dengarlah buktikan, dulu, udah, aduh panjang kepalian ini bilang udah nih, aduh. Dengar dulu, dengar ya. Begini udah Rijal. Orang Islam dan orang-orang kafir. Perhatikan. Apa yang ditemukan oleh orang-orang kafir? Lampu, listrik, telepon, pesawat terbang, roket, mesin-mesin, segala macam itu ditemukan oleh orang-orang kafir. Nah, sekarang saya mau kasih tahu apa penemuan orang Islam. Sebentar. Apa yang dihasilkan oleh orang Islam selama berabad-abad? Nih. Satu. Baik nih. Kencing unta. Ya, kencing unta. Inilah sains yang sangat terbesar penemuan orang Islam. Kencing unta obat. Kemudian kalau ada lalat masuk ke air minum, jangan kau matikan kameramu Rijal. Aduh. Rijal, ada kematian. sebentar. Kalau lalat masuk ke minuman, menurut sunnah Rasulullah, lalat itu diapain? Kalau lalat masuk ke minuman, itu tadi aku bilang, makanya ilmu pengetahuan dan teknologi lalatnya itu diapain? Jangan muter-muter Rijal. beriringan bersama. Setelah lalat masuk ke minuman, dengar dulu. Lalat itu memiliki dengar dua dulu. sayap. Aduh, ini sains ini sains. Kau Dengar. bertanya, makanya Rijal, aku jawab, dengar dulu, kau Rijal. bertanya. Ilmu Rijal, pengetahuan dan dengarkan teknologi. dulu Rijal, dengarkan. Kalau ada lalat masuk ke minumannya orang Islam, lalatnya diapain menurut ajaran Muhammad? Lalat itu dicemplungin ke dalam minuman itu. Dicemplungin ke dalam, makanya itulah sains Kenapa? yang terbesar orang Islam. Satu, Kenapa? kalau ada lalat Karena- masuk minuman, celupin lalatnya. Ya, doh. Terus yang kedua, minum air Karena kencing ilmu onta. pengetahuan Saya tambahin menemukan lagi, kalau di sebentar, sayap saya lalat tambahin itu, lagi. Satu sayap lalat itu. Dengar dulu, saya mengandung tambahin racun lagi. dan Saya tambahin satunya lagi. Aduh, dengar dulu Membawa Bang Rijal. penawaran. Rijal, dengar dulu, dengar. Dan sains penemuan yang tidak sanggup. Orang-orang kafir nggak bakal sanggup ini. Orang kafir nggak bakal sanggup ngusir mak lampir. Soalnya ditembak nggak mempan. Terus
ngusir Susana yang dibangkitkan dari kubur, terus dipaku kepalanya, terus jadi perempuan itu kan Susana. Teng teng teng. Wah, kalau main piano itu kan tak. Zaman dulu kan gitu filmnya. Sebentar dulu. Sebentar. Sebentar Rizal, sebentar. Rizal, dengar. Penemuan kalian ini. Nah, satu, mengusir mak lampir dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan peti yang ada tulisan ayat Al-Qurannya. Hot, Kiai Ageng Prayogo membawa cambuk cemeti Al-Rasuli. Dapatlah mak lampir. Soalnya ya, dengar dulu. Soalnya Belanda, company, nggak ada yang sanggup ngadepin mak lampir. Sebentar dulu, dengar. Karena memang Alkitab itu ada. Dengar dulu. Dengar dulu. Company Belanda tidak sanggup mengusir mak lampir. Yang sanggup mengusir mak lampir adalah penemuan orang Islam, yaitu Al-Quran. Loh, kalau Anda nonton mak lampir, mak lampir itu paling takut dengan yang namanya ayat-ayat Al-Quran. Petinya ada tulisan lafaz la ilaha illallah, tuh kan. Terus Susana, tahu kan Susana yang bangkit dari kubur membalas dendam? Tahu nggak Susana? Matahari itu cahaya. Dibacakan ayat kursi. Wah, setan dibacakan ayat kursi. Kitab apa? Macam itulah penemuan kalian, Rizal. Gimana sih Rizal? Aduh, kembalilah kau ke jalan Rizal? yang benar. Ya, kembalilah ke jalan yang benar. Kitab seperti itu Rizal, bagaimana saya mau kembali ke jalan yang benar? Sedangkan fungsi Al-Quran aja untuk ngusir setan. Masa pencipta bumi dan langit tidak mengetahui tentang ciptaannya? Tuh kan, tidak lompat ke sana, lompat kemari. Dia nih kalau lompat ke sini, lompat ke sini, lompat Mana sini, ada aku lagi ke sana. lompat-lompat. Aduh, berat Rizal. Itu memang pertanyaanku dari awal tadi. Pertanyaan aku dari awal. Terlalu Kalau Rizal. kalau Alkitabmu tidak bisa menunjukkan Oke lah Rizal, satu. istirahat dulu lah kita ya. Ntar dulu aku mau minta sumbangan buatmu. Mau minta sumbangan buatmu. Oke, Boleh kan? sebentar. Betul tidak kau akui bahwa mak lampir takut ayat-ayat Al-Quran? Enggak. Setan yang takut ayat Al-Quran. Setan Iya, mak sama lampir kan termasuk iblis. setan. Kalau mak lampir itu sejenis setan, benar takut dia. Nah, takut dengan ayat Al-Quran. Karena berarti Bagaimana samalah mungkin? sama kayak Sebentar. kau. Bagaimana mungkin setan takut sama Al-Quran, mak lampir takut sama Al-Quran, sedangkan Muhammad yang membawa Al-Quran itu malah kena sihir? Gimana? Itu menandakan Nabi kami itu sebagai manusia. Aduh, nggak nyambung kok Rizal. Bagaimana mungkin setan bisa takut sama Al-Quran, sedangkan Muhammad aja kena sihir? Gimana? Dis. Memang nggak ada di dalam. Itu ibarat Setahu kata gini kamu. loh, ibarat kata gini Rizal. Ibarat kata gini. Setahu kamu, Des, memang nggak kamu ada bawa Alkitab anu nih, bicara, kamu bawa apa? bicara tentang Mempromosikan ilmu obat. pengetahuan tuh. Dengar, kamu Misalnya mempromosikan bicara obat. 2000 tahun yang Inilah lalu. obat. Kemudian ketemu Obat kebenarannya saat anti-miskin. ini memang nggak ada di dalam Alkitab. Tapi Nggak. yang jual obat miskin, gimana ini? Nggak ada ya. Kalau di dalam Al-Quran kan banyak contohnya, banyak lagi. gimana ini? Ketika seorang pilot di Amerika Serikat itu masuk Islam, Des, dia terpengaruh Seorang karena pilot di ayat. Amerika Serikat katanya. Iya. Kemarin kau bilang Dewi Bulan kena azab. Sekarang kau bilang seorang pilot di Amerika Serikat. Memang kalau ahlinya orang-orang Dewi menipu Bulan dan itu memang kena azab, kalian ya. ini. Coba kau buka YouTube, makanya HP kau itu selain menghina Islam, kau gunakan juga untuk mencari informasi yang benar. Berat, saudara-saudara, berat. Dis, informasi yang benar. Gimana lah kau Makanya. bilang pilot di Amerika, sedangkan kau aja nggak pernah keluar dari Sumatera Barat. Kau aja cuman ngendok di Padang Pariaman. Aku gunakan HP ku untuk melihat berita-berita penting, Dis, bukan untuk menghujat agama lain. Berat sekali. Makanya kau gunakan juga HP itu. Rizal, aku tak terima kalau kau katakan aku menghujat loh. Di sebelah mana saya menghujat, Rizal?
Banyak semua ucapanmu itu. Coba semua tunjukkan ucapan. satu. Aku juga Satu. sering masuk. Tunjukkan ke satu koma-koma. yang menghujat. Satu aja, satu yuk. Satu kau menghujat, kau bilang Gimana? Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Lu, Al-Quran mengatakan kok bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu. Iya benar, tapi ketika kami beri keterangan kepadamu, saya beri keterangan kepadamu. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu kepada orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, bukan Coba kepada buka otak-otak. surat An-Nahl 89 yuk. Buka surat An-Nahl 89 yuk. Memang berat mereka ini teman-teman. Aduh, masa ayat Quran ditambah-tambahi oleh diri mereka sendiri nih. Aduh, gimana sih? Silakan. Ntar dulu, kamera kau nyala lah. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, teman-teman, terima kasih supportnya. Teman-teman kalau mau support jangan lupa ya mampir ke beranda. Lihat di beranda itu ada link Saweria, teman-teman klik saja link Sawerianya ya teman-teman ya. Pada teman-teman yang belum pernah mensupport sama sekali. Silakan. An-Nahl 89. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul mereka sendiri dan mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Oke. Untuk Lalu menjelaskan apa Al-Quran? Menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Baik, tolong jelaskan menurut Al-Quran kenapa kaki kamu harus begini? Nah, itu tadi makanya aku bilang kau penghinaan tadi, Des. Tuh Aku kan? bilang kan, Di Al-Quran itu mana lah menjelaskan penghinaannya segala sesuatu. Rijal? Rijal, benarkah Quran menjelaskan segala sesuatu? Benar, Oke, tapi aku tolong katakan jelaskan ini tadi, kenapa kaki aku kamu kata, harus begini? Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu bagi orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran itu. Coba baca ayat yang tadi. Ilmu-ilmu Coba baca lagi, tafsirnya. baca lagi. Karena Coba baca yang karena tadi, yang bagian belakang. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Oke, baik. Orang muslim. Jadi kitab itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul bagi Oke. orang-orang yang Kalau segala mempelajarinya. sesuatu itu artinya apapun, betul? Iya, apapun Oke. rahmat bagi seluruh alam. Baik, apapun itu dijelaskan oleh Al-Quran ya. Iya, Des. Oke, iya. baik. Tolong jelaskan kepada saya. Kenapa kakinya orang Islam kayak begini waktu sholat? Itu Al-Quran perintahkan, bukan jelaskan Ya, seperti di mana? inilah Di mana kalian ayatnya? cara bersolat. Wahai umat muslim, kalau sholat kaki kalian harus begini, tangan kalian harus begini, terus begini, terus begini, terus begini. Coba di mana ayat Qurannya? Silakan. Itu didapat dari orang-orang yang telah mempelajari Al-Quran, telah mempelajari ilmu tafsir. Kan sudah saya bilang teman-teman kan. Siapa yang lebih tahu Al-Quran? Ingat omongan saya. Kalau ada orang muslim yang ketika ditanya agama Islam, dia buka Al-Quran, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang. Kau mungkin bertanya hal yang remeh-temeh, Des. Kau tanyakan hal Oke yang lah Rizal, remeh-temeh. kita kasih kesempatan dulu Tapi kepada yang aku lain ya Rizal ya. tanyakan hal yang Pusing kepala saya kalau konseptual, gini. hal yang pasti. Aduh. Katanya menjelaskan segala sesuatu. Di giliran ditanya, tolong jelasin kenapa harus begini kakinya. Nggak dibuka Al-Qur'annya. Gimana sih, bro? Aduh, berat loh ini. Ini teman-teman sudah ada 3.000 lebih loh yang menonton. Tolong berikanlah, ya. Berikanlah jawaban yang benar. Buktikanlah bahwa kamu percaya. Makasih. Waduh, naganya udah keluar. Makasih. Ya. Pria penabur bunga. Waduh, pria penabur bunga. Ini kalau lawannya Wiro Sableng ini pendekar pemetik bunga ini. Bukan, sorry. Yang saya tahunya pendekar pemetik bunga ini. Kalau satu ini pria penabur bunga. Nah, ya silakan Muslim Bang.
Katolik. Wah, Tapi gini, pikir tadi Bang, Muslim tadi, Bang. Bang ini sebentar. Iya, Gini, silakan. saya respect dengan Pak Rijal Motor tadi. Dia adalah salah satu di antara semua tamu Bang Edis nggak pakai emosi gitu. Salam Iya. respect dengan Pak Rijal Motor tadi. Ya, mendingan Saya lah kalau- dia saya- ketimbang yang lain Iya. yang tukang marah-marah. Iya, walaupun ibaratnya dia nggak bisa jawab isi apa dalam Al-Quran, tapi dia nggak pakai emosi gitu. Nah, itu saya respect dengan Pak Rijal Motor. Salam kenal dengan Pak Rijal Motor, Pak Iris. Makasih banyak. Itu Ya. aja. Oke, gitu aja Bang ya. Oke, sehat selalu Pak Iris. Oke, sehat selalu Bang. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya Bang ya. Teman-teman, tolong teman-teman ya, biarkan kepada pihak Muslim yang masuk ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau Anda Muslim, saya memberikan kalian karpet merah. Makasih Bang Iwan, PM, makasih. Saya berikan kalian karpet merah untuk naik dan berdiskusi dengan baik. Ya. Silakan. Oke, kita kasih naik ada no name. Tidak bisa no name saya naikkan karena Anda belum bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik Syekh Kilap. Syekh Kilap. Halo Syekh. Halo, halo Bang Edis. Ya, bagaimana Syekh? Kabarnya Syekh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kebaikan Bang Edis. Ya, Apa gimana Bang Edis, ini ya? Syekh? Karena Iya. karena saya mendapati banyak sekali orang-orang Islam Ya. yang untuk pondasi dasarnya saja, sholatnya saja, mereka tidak tahu kenapa bisa begitu. Ya. Nah, jadi bagaimana ini Syekh? Kenapa sih sebenarnya orang Islam kalau duduk sholat menghadap Tuhannya itu harus begini? Benarkah Allah itu maha melihat kaki? Bukan melihat hati. Karena begini, karena di dalam Bible, ya tentu saja Tuhan di dalam Bible dan Tuhan dalam Al-Quran itu tentu saja berbeda. Ya kan, karena kita sesembahannya kan nggak sama. Nah, Tuhan di dalam Bible, Tuhan kami itu melihat hati manusia. Nah, sedangkan kalau kakinya ini gerak dikit seperti ini, apakah sholatnya jadi batal? Kalau salah posisi sholat kakinya, sholatnya batal nggak? Sebetulnya tidak, Bang. Itu sebetulnya apa ya? Kalau disebut keharusan ya tidak. Kalau itu harus. Kalau orang yang tidak punya kaki bagaimana? Iya, makanya itu. Kalau orang punya kaki harus begini. Ya harus. Nah, berarti keharusan. Berarti bisa salah tidak kalau saya katakan bahwa Tuhannya orang Islam itu bukan maha melihat hati, tetapi maha melihat kaki. Oh tidak, tidak. Kan gini apa itu? Ya sama sih sebenarnya. Tuhan itu yang dilihat hati memang. Iya, tapi saya tidak dapati itu dalam Islam, Bang. Saya tidak dapati ayat bahwa Allah itu melihat hati. Yang saya dapati ini kakinya harus begini-begini nih. Kalau selip-selip dikit katanya saya dengar-dengar sholatnya batal. Berarti bukan melihat hati tapi melihat kaki. Oh tidak batal. Masalah sholat, Bang ya. Kalau masalah sholat itu masalah sholat ya. Kalau sholat menurut Al-Ma'un ayat 4, Abang tahulah mungkin ya. Di dalam surat Al-Ma'un, celakalah orang-orang yang sholat. Ya iya udah. Berarti celaka orang-orang yang sholat. Abang tahu Quran kan. Waduh, berbahaya ini sih. Ya udah. Sebetulnya gini Bang ya. Kalau tadi kan Abang carinya itu di Quran. Kalau di Quran Bang sampai budak sampai kiamat 2 hari lagi takkan menemu atau sholat kayak seperti itu yang digambar itu cari di Quran dia sampai kiamat 2 hari lagi. Kenapa kata Abang itu jebakan juga sih Bang. Aduh kasihan lah jangan yang jebakannya yang seriusan dikit lah. Jadi menurut Syekh ini bagaimana sebenarnya sholat itu seperti apa sebenarnya?
yang setahu saya ya, pertamanya sholat itu terdiri dari 3 huruf Arab. Abang tahu ya pas ya? Shod, lam, Shod, lam, te. ya, Jadi ta. sholat ya. Shod artinya sholat itu sidqul qauli. Artinya sidqul qauli itu yaitu benar dalam berucap, tidak dilebih-lebih, tidak dikurang-kurang. Berarti tidak boleh bohong yang sholat. Tapi Kedua, menurut hadis boleh berdusta di dalam 3 perkara. tunggu dulu ya, tunggu dulu. Oke, silakan, Tunggu dulu. silakan. Kalau lamnya laiful kolbi, artinya apa? Rendah hati, tidak egois, tidak merasa benar sendiri. Ya, selalu mendengarkan apa kata orang lain ya, selalu koreksi diri. T-nya tarkul ma'asi, yaitu mencegah daripada perbuatan maksiat. Jadi kesimpulannya sholat itu apa? Sholat itu pertama, sholat itu jangan bohong, harus rendah hati dan harus mencegah dari perbuatan maksiat seperti akimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya, fahsya dan munkar itu sholat, dan banyak lagi ya tentang sholat, dan banyak lagi tentang sholat. Tapi kalau masalah gerakan ya tidak ada bang. Maaf, sholat dalam Quran ada berapa waktu? Kalau setahu yang saya baca 3 waktu. 3 ya. Kenapa jadi 5? Nah itu dia makanya saya pertanyakan. Kenapa jadi 5? Dalam Nah, itu Quran nih. ada 3. Kalau dalam Quran ada 3 kan? Jadi 5. Iya itu. Jadi Anda setuju bahwa umat muslim itu sudah banyak meninggalkan Al-Quran ya? Takut di penjara bang. Ya begitulah teman-teman. Kan saya pernah bilang kan gini. Seandainya undang-undang penistaan agama itu dihapuskan, banyak orang-orang Islam itu yang akan mempertanyakan agama Islam itu sendiri. Banyak. Masalahnya mereka tidak berani bersuara. Karena apa? Karena ada undang-undang penistaan agama itu. Selip-selip ngomong mereka akan dipenjara. Gitu loh. Bang sebetulnya gini ya, dalam Islam ini yang saya rasakan tahun 2000 yang saya rasakan lah bukan datang. Sebetulnya kalau untuk belajar Al-Quran itu memang banyak bang. Kita nggak segampang itu. Kita harus belajar romantik, bade, bayan, balagoh, hadis. Tete ada 12 pan saya itu ya. Kalau ke situ nggak diperbolehkan. Makanya maaf ya, banyak yang nggak tahu Quran. Nah, Ya itulah kenyataannya teman-teman ya. Ya jurusan banyak yang karena kan harus kita ini, dan kalau kita bertanya ke para ustadz, Pak ingin tahu Quran, oh jangan belajar itu mah yang ini yang lebih penting ini. Kalau makanan ini yang lebih penting untuk kamu, yaitu kitab kuning seperti Sapina, Fathul Qorib. Bener banget nih Ribet orang. gitu ya. Jadi justru malah dilarikan ke kitab-kitab kuning ya. Malah Ya, iya, dilarikan betul. ke kitab karangan ulama, kitab ini dan lain sebagainya, betul? Betul. Iya. Betul. Tuh. Ya kayak saya sendiri kan kalau mau belajar Quran, Pak, jujur sulit yang sesungguhnya. Kalau ingin tahu dialihkannya, udahlah yang penting kamu udah tua, baca ini aja lah sehari 5.000 kali, baca ini. Kalau mau bertanya Quran, saya untuk saat ini saya sulit. Ingin tahu Quran yang sesungguhnya sulit. Ya, Bahkan memang di seperti Quran- itu, Bang. Memang seperti itu. Jadi saya lihat ada perubahan atau ada satu kebiasaan yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran begitu. Misalnya nanti kalau kamu mau dagangannya laris, kamu harus bacakan surat ini sekian kali. Terus nanti kalau kamu ketemu syaiton, nanti kau bacakan ini. Ya seperti di film-film mana itulah, sundel bolong. Kalau dibacain ayat-ayat Al-Quran, maka sundel bolong akan kepanasan. Sewaktu saya baca Quran, ini dari mana orang ini dapat seperti ini? Ada memang satu ayat Quran yang mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi godaan setan yang terkutuk di situ. Godaan setan yang terkutuk.
Nah, malah saya lihat kalau ada sundel bolong dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terus sundel bolong yang meledak, terus kalau ada nenek lampir dibacakan ini, wah langsung ini gimana nih? Jadi saya lihat berubah gitu bang, saya lihat. Dan itu memang sudah terdoktrin di para penonton-penonton TV, terutama penyuka azab kubur. Yang diajab-ajab itu nggak ada, seperti itu nggak ada. Seperti orang menyempit kuburannya, keluar ular, keluar itu hanyalah apa? Supaya rame, supaya laku lah. Dan orang Jujur bener. Jadi saya tahu ceritanya bang. Gini. Jadi kenapa kok ada kubur-kubur menyempit? Saya kadang-kadang sambil tidur-tidur, sambil mandi gitu, saya pikir apa sebabnya kubur menyempit ini ya? Nah, ternyata begini ceritanya. Kan ada satu apa namanya pendapat yang masyhur di kalangan Islam, bahwasanya katanya Muhammad itu buta huruf. ya, ya. Nah, saya khawatir, iya kan? Para penonton dan para penggemar sinetron azab kubur ini, mereka ingin ikut-ikutan buta huruf dan buta angka. Jadi akibatnya kubur yang seharusnya 2 kali 1 meter sama mereka dibikin 80 cm kali 1 meter, makanya kuburnya menyempit. Oh, begitu ceritanya ini. Jadi mereka buta angka. Itu kan sebetulnya saya tidak meyakini bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu buta huruf, enggak. Iya, tapi kan banyak muslim meyakini itu buta huruf, Bang. Oh tidak, karena ini faktanya apa? Faktanya dalam satu hadis ketika baginda Nabi mau wafat, mau meninggal, dia minta pena dan kertas lah kalau zaman sekarang ya. Betul. Mintalah pena dan kertas. Saya ingin mewasiatkan mengenai khalifah. Siapa yang akan jadi khalifah di situ? Saya akan mewasiatkan. Lalu di situ Umar seolah-olah menolak. Udahlah cukup, Quran saja udah cukup bagi kami. Ya di situ ada sedikit ada gaduh, lalu baginda Nabi seolah-olah ya udahlah pergilah, saya berisik kamu, ibaratnya kalau gitu. Ya itu di situ saya berpendapat bahwa baginda Nabi meminta pena dan kertas, berarti beliau bisa menulis dan bisa membaca. Ya. Tapi sayangnya kan begini, sayangnya kebanyakan umat muslim mengatakan Muhammad itu kan buta huruf. Huruf di situ maksudnya gimana ya? Buta huruf itu bisa bahasa mazhab bang, kalau menurut saya itu mazhab. Ya, itulah yang sampai sekarang masih debatable bang. Jadi ya memang ya, bukan makanya saya kadang-kadang merasa putus asa bang gitu loh. Saya berbicara membaca Al-Quran dengan apa yang saya dapati dari umat muslim itu ya bisa saya dapati 180 derajat berbeda gitu, bertolak belakang gitulah bang. Seperti itu. Oke lah ya, Bang Syekh Kilap ya, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Syekh Kilap ya. Ya, silakan kepada muslim-muslim yang lain ya. Silakan kepada muslim-muslim yang lain, boleh naik kemari. Tapi ingat teman-teman ya, marilah kita berdiskusi dengan baik ya, jangan marah-marah seperti itu ya. Oke ya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti dan menyaksikan serta mendengarkan diskusi agama ini dari awal hingga akhir. Dan dari diskusi ini kita harus belajar bahwa jangan sampai kita seperti orang-orang yang ada di dalam diskusi ini melakukan sesuatu yang tidak berdasar atau menaati suatu pengajaran yang tidak ada dasarnya di dalam kitab suci. Setiap orang Kristen hanya boleh menaati, hanya boleh menghidupi, dan hanya boleh melakukan dan mengerjakan segala pengajaran-pengajaran yang sudah dituliskan di dalam kitab suci. Segala pengajaran yang tidak berdasar dari kitab suci, semua itu adalah pengajaran manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi
Sebagai orang Kristen, pada waktu kebenaran diberitakan, pada waktu kebenaran dikhotbahkan, maka ada baiknya setiap kita memeriksa, membaca ulang, dan juga mempelajari apakah hal-hal yang sudah kita dengarkan ada tertulis dalam kitab suci dan merupakan berdasar daripada firman Tuhan. Sehingga iman kita menjadi satu iman yang hidup, iman yang benar, dan iman yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.